Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Lukman Abdul Somad sebagai sambutan pada acara kita pada kesempatan malam berbahagia ini. Ya, jazakallahu khairan ala hudurikum wa musyarakatikum fi hadha barnamij. Insyaallah. Baik, hadirin dan hadirat yang dimuliakan dari rahmat Allah, yang kami muliakan Ustaz kita Imam Syafii telah berada bersama dengan kita. Saya mengawali bahwa beliau sebelum berangkat kurang lebih 25 tahun yang lalu, itu tentu ada latar belakang kenapa beliau bisa berangkat ke Amerika Serikat. Dan diawali masa kecil Imam beliau, tentu sebelum berangkat tidak begitu saja dapat berangkat dengan cepat. Tetapi ada hal yang melatar belakang. Beliau sebelum berangkat, itu beliau adalah anak kecil yang tinggal di Bulukumba. Sebelum masuk di pesantren, beliau dikenal cukup lincah, ya. Dan istilahkan orang bilang cukup nakal. Akan tetapi justru dari hal ini, kecerdasan beliau itu tampak. Sehingga ada satu solusi mungkin sederhana untuk bisa mengatasi yang kita katakan tanda kutip nakal itu. Salah satunya itu adalah pesantren. Yang hanya oleh orang tua beliau memberikan solusi mungkin tidak terlalu berat, hanya sekedar memasukkan ke dalam pesantren, telah terjadi perubahan yang dahsyat dalam hidup beliau. Dan kalau saya kaitkan dengan pesantren Nusantara di Amerika Serikat, itu ada kaitannya. Yang merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di Amerika Serikat. Mungkin Ustaz Imam Samsi Ali bisa menceritakan awal pendidikan beliau mulai daripada Kajang, kemudian masuk di pesantren Darul Arqam, kemudian beliau juga sempat belajar ya selama kurang lebih bersama dengan Kiai Haji Abu Jabbar Asyiri. Tentu perjalanan beliau itu punya hikmah dan keberkahan bersama dengan para ulama. Dan kami juga membaca, walaupun tidak sempat bertemu dengan beliau, ya, untuk bisa belajar di International Islam University di Islamabad, karena beliau ketika berangkat ke Saudi Arabia tahun 96, kami baru datang ke Pakistan. Jadi kami datang, beliau sudah berangkat ke Saudi Arabia untuk menjadi tenaga muslimin. Waktu dipanggil oleh kedutaan besar. Oleh karena itu, kepada Ustaz Samsali kami persilakan untuk mengawali dialog kita paling kesempatan kali ini bisa bercerita ketika beliau di Makassar dulu, kemudian sampai akhirnya bisa ke Amerika. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastansuruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tentu Ustadz Dr. Abbas Baco yang saya hormati, Ustadz Lukman, para asatidz yang hadir bersama kita pada malam hari ini waktu Indonesia, pagi hari waktu New York. Pertama-tama tentu mari kita semua memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertemuan ini bisa terjadi juga tidak terlepas dari takdir Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini besar dalam pandangan kita ataupun kecil, sesungguhnya sangat kecil dalam pandangan Allah, karena Allah itu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka pertemuan kita ini juga jatuh dalam radar kun fayakun ini. Ya, karena kalau seandainya Allah tidak berkehendak pun tidak akan jadi gitu ya. Tapi Allah sudah mentakdirkan, maka terjadilah pertemuan kita. Ya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu menjadi pengikut-pengikut yang setia dan menjadikan beliau selalu sebagai qudwah hasanah dalam kehidupan kita. Tentu pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun tahniah sanah jadidah am jadid hijrah insyaallah ini tahun 1442
Kalau tidak salah kita sudah masuk. Dan oleh karenanya doa kita, harapan kita mudah-mudahan tahun ini tahun yang membawa berkah lebih banyak, kebaikannya lebih banyak, kedamaian dan juga tentunya kebahagiaan untuk kita semua. Selamat kepada umat kita di mana saja berada dalam dunia ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa menjadi pintu kemenangan untuk kita semua. Kalau kita berbicara tentang tahun baru itu kan kita berbicara tentang hijrah. Kalau kita berbicara tentang hijrah, kita berbicara tentang perubahan, pergerakan, pergantian. Dan oleh karenanya umat ini harus antisipasi terhadap pergerakan yang ada. Harus antisipatif dengan perubahan-perubahan yang ada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan oleh karenanya untuk kita mengantisipasi perubahan ini, kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pewarna dari perubahan dan tidak diwarnai oleh perubahan. Kita harus menjadi bagian dari pengendali perubahan yang terjadi ini. Dan oleh karenanya, apa yang disebut dengan new normal ini, jangan diambil setengah hati karena pasti akan banyak perubahan yang terjadi setelah corona ini. Oleh karena itu, mari kita ambil secara serius dan mudah-mudahan sekali lagi tahun baru ini menjadi pintu awal bagi umat ini untuk bangkit dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Saya memang lahir di sebuah kampung terpencil ya di Kajang. Desa saya itu namanya Desa Lembana, itu bertetangga dengan Desa Ammatoa. Kalau di Ammatoa itu disitulah pusat budaya Kajang. Ya, di situ ada Ammatoa namanya yang tentu orang tua. Kata amma itu sebenarnya adalah orang tua kita yang dituakan dan beliau adalah ketua adat Kajang. Saya kepulangan saya terakhir sempat saya ke sana untuk mencari tahu apa sih filsafat orang Kajang itu. Dan ternyata apa yang disampaikan itu semuanya sesungguhnya mirip-mirip dengan filsafat agama kita. Ya, filsafat keagamaan di mana semuanya bermuara kepada kebenaran, hanya saja bahwa mereka tidak menjalankan syariahnya. Ya, jadi mereka juga percaya bahwa dalam sehari itu, semalam itu ada 5 kali di mana kita harus melakukan, dalam bahasa Kajang di sana itu melakukan penyembahan. Tapi mereka tidak sholat 5 waktu. Jadi itulah dilema yang terjadi di kampung. Syukurlah waktu saya masih di Kajang dulu itu, memang betul-betul masih merupakan kampung animisme ya. Kami sendiri, saya sendiri ini masih sering mengalami hal seperti itu. Saya masih ingat waktu kecil, kalau kami punya hajatan itu pasti orang tua saya membawa kita ke sebuah hutan, di sebuah kampung. Di dalam hutan itu ada batu besar, lalu tidak jauh dari situ ada sungai, ada sumur yang sudah sangat tua. Di batu besar itu biasanya dibikin apa ya, saya lupa bahasa konjonya itu, potong ayam, bikin lahara gitu, lawara ya, bikin lawara di situ, makan-makan dengan nasi yang dari sticky rice itu apa bahasa Indonesianya, nasi pulut ya, nasi pulut, beras pulut. Ya, bikin songkolok, kemudian makan dengan itu, lalu disempahkan ke batu-batu itu, dan sebagian kemudian dibawa ke sungai. Di sumur itu ada ikan hiu yang sudah besar, matanya udah keluar, itu menakutkan gitu. Kalau dilihat itu juga dikasih sangat, karena dianggap keramat gitu loh. Jadi pengalaman saya waktu kecilnya masih seperti itu. Salat 5 waktu juga tidak ya. Kemudian di masjid kita itu juga Jumatan ya, untunglah kalau ada gitu. Ya, jadi kami tumbuh dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kampung yang menganut animisme, walaupun semua percaya bahwa mereka adalah muslim. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu dalam hidup manusia itu. Saya salah seorang anak di kampung yang cukup nakal seperti disampaikan tadi. Kenakalan saya itu suka berkelahi. Ya, jadi saya memang hobi berkelahi dari dulu kecil waktu SD. Jadi setiap pulang dari sekolah pasti berkelahi di jalan. Nah, ada satu masa saya pulang dari sekolah itu, ibu saya melihat saya ada bengkak di muka saya karena berkelahi dengan 3 teman sekali melawan 3 orang. Nah, ibu saya menangis waktu itu, lalu beliau mengatakan begini, mudah-mudahan suatu saat kamu bisa berubah, itu dalam bahasa Konjo. Karena orang tua saya itu tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Konjo, dan bapak saya itu ya tambahan bahasa Konjonya bisa bahasa Bugis. Jadi hanya 2 bahasa ayah saya. Kalau ibu saya sama sekali tidak ada, hanya bahasa Konjo saja. Nah, jadi beliau menangis sambil mengatakan mudah-mudahan suatu ketika kamu berubah. Ya, tapi tetaplah saya nakal sampai sudah mau tamat SD ini.
orang tua saya bingung, ini mau diapakan anak ini. Nah, saya kalau pulang sekolah itu hobinya pergi ke sawah, ya, bukan bekerja di sawah karena saya malas bekerja di sawah. Saya memimpin anak-anak gembala untuk menyerang gembala yang dari seberang desa yang seberang gitu. Jadi karena cita-cita waktu kecil saya itu ingin jadi panglima, ingin jadi tentara. Kenapa ingin jadi tentara? Karena waktu itu kan kita kagum-kagumnya kepada Pak Harto sebagai seorang jenderal yang kemudian penguasa yang sangat luar biasa. Maka banyak anak-anak di kampung itu menjadikan beliau sebagai idola. Gitu. Nah, saya salah seorang yang ingin menjadi panglima, ingin menjadi tentara gitu. Maka saya sering memimpin anak-anak gembala untuk berperang, ya, melawan penggembala-penggembala dari kampung yang seberang. Nah, singkat cerita, teman-teman semua, kemudian saya tamatlah di SD. Orang tua saya bingung, ini mau diapakan? Masuk SMP pasti akan terus berkelahi. Datanglah kemudian seorang mantri dari Makassar, kerja di rumah sakit Makassar itu. Nggak tahu, lupa nama rumah sakit Makassar, rumah sakit Dadi atau apa gitu. Datanglah seorang mantri di situ, orang Kajang. Nah, kebetulan masih ada hubungan keluarga. Nah, orang tua saya kemudian bertanya, ini anak saya, kira-kira bagaimana ini sekolahnya? Karena dia berkelahi terus gitu. Akhirnya orangnya dari Makassar kasih tahu, oh ada sekolah yang cocok katanya untuk anak nakal itu. Nah, dari dulu itu sekolah yang cocok untuk anak nakal itu itulah yang sekolah ini. Ditanya oleh ayah saya, sekolah apa itu? Namanya pesantren katanya. Kita pun belum pernah mendengarkan kata pesantren itu apa. Di kampung nggak ada kata pesantren itu. Jadi sebuah kalimat kata yang baru bagi saya. Ada pesantren. Ya udah. Akhirnya setelah tamat sekolah dibawalah saya ke kota dan mantri ini kebetulan masih keluarga. Saya memanggil beliau sebagai om. Ya, kebetulan anaknya masuk juga di pesantren yang sama nantinya. Malah ada 3 anaknya masuk pesantren situ. Namanya Pak Rashid. Ya, anaknya yang masuk setelah saya itu 2 tahun namanya Rushdi, tamat di pesantren Gombara juga. Nah, akhirnya kami dibawa pesantren Gombara. Nah, pesantren Gombara ini dulu kan masih bebatuan sekali. Ya, tidak seperti sekarang, alhamdulillah sudah mulai hijau. Gedung-gedungnya sudah mulai nampak seperti rapi. Jadi sangat bebatuan, rumahnya sangat sederhana. Ya, orang kampung kalau dikatakan anaknya sekolah di kota pasti sudah bangga kan? Oh, itu sudah sekolah di Makassar itu sudah bangga bagi orang Kajang gitu. Nah, begitu sampai di Makassar, ternyata dibawa ke sekolah di kampung pula gitu loh. Agak kecewa pertamanya saya. Saya kira akan sekolah dengan melihat mobil yang banyak, gedung-gedung yang tinggi gitu. Ternyata di kampung bebatuan gitu. Ya, singkat cerita dibawa saya ke pesantren itu. Yang terus terang saya mengistilahkan penjara suci bagi saya. Karena kita terbiasa berkelahi, sementara di pesantren kan harus disiplin. Ya, harus ikut jadwal yang ada, makan seadanya, kemudian harus cuci pakaian sendiri dan sebagainya. Nah, alhamdulillah singkat cerita, saya bertahan di pesantren ini karena ada penyaluran bakat tadi itu. Penyaluran bakat itu adalah karena bakat saya berkelahi. Nah, sementara di pesantren Muhammadiyah itu kan latihan tapak suci. Maka salah satu hal yang saya tekuni di pesantren itu latihan tapak suci. Ya, alhamdulillah, saya pertama kali keluar dari Makassar itu bukan untuk ke Pakistan dulu. Saya keluar dari Makassar itu tahun 85 waktu masih kelas 2 SMA. Masih kelas 2 alia atau kelas 5 S di pesantren, untuk mengikuti kejuaraan silat nasional di Unisba, Universitas Islam Bandung. Ya, saya mewakili UMI ketika itu. Saya waktu itu belum mahasiswa, tapi dikasih kartu mahasiswa palsu biar bisa mewakili UMI. Nah, karena saya kemudian juara di Sulawesi Selatan, maka saya mewakili UMI untuk ikut kejuaraan silat di Unisba. Alhamdulillah juara 2 nasional ketika itu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah selesai juga di pesantren. Ya, dengan struggle yang ada, ya, kita belajar sungguh-sungguh dengan segala keterbatasan, kadang juga bayar bulanan terlambat. Ya, di kampung ini kan maklum lah. Ya, mau makan alhamdulillah ada beras, ada pisang, ada kelapa, ya. Tapi menjadikannya uang itu susah kalau di kampung kan. Jadi bayar uang pesantren yang tidak terlalu mahal itu pun sebenarnya susah, ya. Tapi alhamdulillah selesai juga. Akhirnya setelah itu bingung juga, ini saya mau kemana gitu. Karena untuk lanjut sekolah perlu duit, ya. Maka akhirnya saya tinggal saja di pesantren. Istilahnya mengajar tapi tidak digaji gitu ya. Ya, alhamdulillah, persingkat cerita lagi, beberapa bulan kemudian kita ditawarkan untuk kuliah ke luar negeri. Ya, dan yang memberikan jalan ketika itu terus terang saja adalah teman-teman dari Jamaah Tabligh pertama kali itu, ya. Karena Ustadz Jakbar ketika itu sudah mulai bersentuhan dengan Jamaah Tabligh, lalu kemudian berkenalanlah orang-orang Pakistan. Lalu kemudian ya berkenalanlah dengan Rabita Alam Islami segala macam. Maka dapatlah kita beasiswa dari Rabita Alam Islami. Maka saya keluar ke Pakistan pertama kali itu ya memang ikut Jamaah Tabligh. Saya ke India, ke Nizamuddin.
selama sekitar 40 hari, lalu kemudian setelah itu ke Pakistan, lanjut keluar lagi khuruj ya, ke Rewin namanya. Lalu pada waktunya kita belajar, saya mulai belajar di International Islamic University. Alhamdulillah selesai S1, lalu kemudian saya paksakan lanjut S2. Anak saya satu lahir di Pakistan itu, kebetulan premature, meninggal dan ada kuburannya di Pakistan. Jadi baru-baru ini anak saya yang kedua perempuan, itu ke Pakistan dicari kuburan kakaknya, itu dia dapat itu rupanya. Ya, kuburan kakaknya di sana di Pakistan, alhamdulillah. Nah, setelah selesai di Pakistan, saya mendapat kesempatan mengajar di Saudi. Ya, jadi bukan musiman Ustadz Abbas. Saya memang diminta mengajar di ya, Maktabud Da'wah lil Jaliyat. Ya, sekaligus sebenarnya mengajar bahasa Arab di I'dadul Lugha di Jami'ah King Abdul Aziz, Al-Malik Abdul Aziz. Karena banyak orang Amerika, banyak orang Australia, banyak orang asing yang ingin masuk ke situ, ada I'dadul Lugha dulu, maka saya diminta untuk mengajar bahasa Arab di situ. Jadi saya ke Saudi mengajar di Maktabud Da'wah lil Jaliyat selama 2 tahun, alhamdulillah. Ya, fasilitasnya bagus, gajinya cukup bagus, ya dikasih rumah, bahkan setiap tahun dikasih tiket pulang pergi. Tapi kemudian saya tidak tahan. Tidak tahannya saya itu waktu itu masih krisis TKW TKI kita, ya. Ya, jadi saya ada pengajian selain mengajar di kantor, juga ada pengajian di konsulat Jeddah. Pengajian saya itu setiap sebelum Jumat kepada TKI kita. TKW tidak ada, hanya TKI saja. Nah, setiap saya memberikan pengajian, pasti yang saya dengarkan itu keluhan-keluhan, perlakuan majikan kepada TKI, kepada TKW dan sebagainya. Nah, saya sebagai anak bangsa tentunya juga merasa kurang enak. Maka saya katakan tadi, dari kampung saya nakal dan selalu memberontak memang. Jiwa saya itu jiwa pemberontak. Saya tentu tidak suka dengan keadaan itu. Itu yang pertama saya tidak suka. Yang ketidaksukaan saya yang kedua adalah karena kita tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan pemikiran dalam Islam ini di Saudi Arabia. Ketika itu saya nggak tahu sekarang. Tapi ketika itu tidak boleh berbeda pendapat dengan siapapun. Apalagi dengan ulama-ulama tertentu yang dikategorikan sebagai ulama mu'tamad di Saudi. Tidak boleh berbeda pendapat. Maka tentunya saya yang memiliki jiwa pemberontak ini tidak bisa menerima seperti itu, jujur saja. Saya tidak menerima. Ya, bagi saya yang namanya pemikiran dalam Islam ini selama tidak keluar dari rel-rel hudud tadi itu, hudud kitabullah wa sunnah, insya Allah silahkan saja. Makanya ulama-ulama kita dulu menghasilkan mazhab yang macam-macam kan, bukan hanya 4 saja. Tapi mazhab itu banyak, cuma 4 yang kita terkenal untuk kita semuanya. Kenapa? Karena adanya ya keluasan di dalam pengembangan berpikir dalam Islam itu. Dan ketika itu kemudian ada semacam tidak boleh berbeda pendapat dan sebagainya, maka akhirnya dalam batin saya memberontak. Akhirnya tahun 96 ketika musim haji, saya diundang oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah untuk memberikan ceramah manasik haji. Ya, ceramah manasik haji ini kepada sekelompok haji namanya LUNEK. LUNEK itu luar negeri. Jadi duta-duta besar kita dari berbagai negara, diplomat-diplomat kita dari berbagai negara, itu punya kelompok sendiri namanya Haji LUNEK. Dikelola oleh KJRI Jeddah. Nah, saya kemudian diminta menjadi penceramah di situ. Nah, di grup itu rupanya ada beberapa menteri waktu itu. Ada Pak Tarmizi Tahir, Menteri Agama, ada Pak Lilatas, Menteri Luar Negeri, ada Pak Azwar Anas, Menteri Kesejahteraan kalau nggak salah, Menko Kesra, dan kemudian Pak Faisal Tanjung, Menko Polkam ketika itu. Nah, setelah saya ceramah itu, saya didatangi oleh duta besar kita di PBB, namanya Pak Nugroho Wisnumurti. Beliau langsung mengatakan, "Dek, mau nggak kalau saya ajak ke kota New York?" Beliau nggak memberikan apa dulu sebelumnya, nggak ada pemberitahuan apa kira-kira alasan, cuma katakan, "Mau nggak, Dek, kalau saya ajak ke kota New York?" Saya tanya, "Nah, untuk apa, Pak?" Dia katakan, "Kita baru membeli masjid, baru membeli gedung untuk jadikan masjid dan kita perlu imam." Nah, saya tanpa berpikir panjang, saya mengatakan, "Saya siap, Pak." Ya. Akhirnya alhamdulillah, singkat cerita beliau kembali, langsung dikirimin surat panggilan, dan saya urus visa ketika itu gampang masuk Amerika. Saya ngurus visa sehari pun jadi. Dan visa saya waktu masuk Amerika itu visa diplomat, jadi bukan visa kunjungan, bukan visa kerja, tapi visa diplomat, karena yang mengundang adalah perwakilan Indonesia ke PBB. Maka datanglah saya ke Amerika, singkat cerita. Di Amerika alhamdulillah ketika itu perkembangan Islam sangat luar biasa ya. Karena Amerika ini dari dulu sebenarnya adalah negara yang sangat terbuka. Jadi siapa saja yang datang itu di welcome, selamat datang ya. Bahkan terkadang anehnya Amerika itu, mereka membuat permasalahan di sebuah negara, lalu kemudian membuka pintu untuk orang-orang itu datang dari negara yang punya masalah. Misalnya ada perang Irak-Iran dulu. Itu tidak terlepas dari desain sebenarnya ya, untuk melemahkan dua negara ini di Timur Tengah. Karena itu adalah pusat minyak sebenarnya. Irak itu penghasil minyak kedua setelah Saudi ya. Kemudian Iran juga kaya raya gitu.
Maka dari dulu ada desain peperangan yang terjadi antara Iran dengan Irak itu. Nah, ketika terjadi peperangan itu, Amerika pintarnya itu dibuka pintu welcome itu. Selamat datang orang-orang yang ingin perlindungan itu di welcome, di tarhib sekali di Amerika Serikat. Maka sebenarnya dari dulu itu perkembangan Islam di Amerika sangat luar biasa, tapi masih ditentukan oleh pendatang-pendatang tersebut, ya. Lalu saya datanglah dalam keadaan seperti itu. Banyak pendatang, masjid-masjid sudah mulai tumbuh di mana-mana, termasuk masjid kita ini. Maka waktu saya datang pertama kali ke kota New York, cara dakwah saya itu sederhana sekali, dan ini saya sudah sering saya ceritakan, makanya saya tidak perlu lagi ulangi. Intinya begini, teman-teman semuanya. Dakwah itu pertama dulu ya. Kalau melihat latar belakang saya dari kampung ya, saya ada dua hal yang saya ingin titipkan untuk teman-teman. Pertama, hidup kita semua ini di bawah satu radar, ya, di bawah satu kendali. Ya. Yang mengatur, menentukan hidup kita semua itu adalah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya tidak pernah merencanakan untuk bisa tinggal di kota New York ini. Dan saya meninggalkan itu, Ustadz Abbas, saya meninggalkan Makassar itu bukan 20 tahun, 23, 25 tahun yang lalu. Sejak saya umur 18 tahunan lebih sedikit ya, ke Pakistan. Dan sejak itu saya sudah luar negeri. Pakistan, Saudi, Pakistan 7 tahun, Saudi 2 tahun, ya, dan sekarang di Amerika sudah 23 tahun lebih, ya. Jadi kalau hitung-hitung 9 tahun tambah 23 tahun berapa tahun itu? Ya, sudah 30 berapa tahun saya luar negeri ya, sudah lama sekali. Ya, jadi anak saya semua luar negeri lahir, ya. 1 di Pakistan, 1 di Saudi, 4 di kota New York ya. Sebenarnya 2 di Pakistan dan yang meninggal tadi itu. Nah, jadi satu kesimpulan yang ingin pertama saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa hidup kita itu di bawah satu radar, satu kendali. Ya, dia yang mengendalikan kita adalah Tabarakalladzi biyadihul mulku itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita pernah merasa Superman dan Superwoman. Tapi pada saat yang sama seperti Ustadz Lukman tadi sampaikan, semua kita harus bermimpi. Nah, semua kita harus bermimpi. Dan mimpi kita harus mimpi besar. Ya. Rasulullah SAW saya yakin adalah pemimpi. Mimpi orang beriman itu bukan ketika tidur. Mimpi ketika kita tidur itu hanya bunga-bunga tidur saja. Tapi mimpi yang sesungguhnya adalah ketika kita bangkit, ketika kita tidak tidur. Dan itulah mimpinya Rasulullah SAW. Beliau duduk di bawah pohon-pohon korma, duduk di masjid yang sangat sederhana, terbuat dari pelepah korma ketika itu. Tapi mimpi beliau sudah mengatakan bahwa Islam akan sampai ke Australia, Islam akan sampai New Zealand, Islam akan sampai ke Afrika, Islam akan sampai ke Amerika, ke Eropa. Walaupun ketika itu nama-nama itu belum ada. Tapi mimpi beliau adalah bagaimana Islam ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan mimpi itu terwujud. Maka semua kita harus bermimpi. Dan mimpi kita yang kecil. Karena segala sesuatu dimulai dari mimpi. Ya. Tadi akan disampaikan bagaimana saya bermimpi untuk mendirikan pondok pesantren di Amerika. Itu semua adalah mimpi sesungguhnya. Dimulai ketika saya selesai menjadi imam di Islamic Center, imam besarnya lah kota New York. Maka kalau ada kata-kata, ada embel-embel di belakang nama saya imam besar, itu karena saya pernah menjadi imam di Masjid Rayanya kota New York selama 14 tahun. Ya. Setelah selesai itu kemudian saya mendirikan Nusantara Foundation, ya. Yayasan Nusantara, bukan Islam Nusantara itu, jangan salah paham. Kenapa saya menamakan Yayasan Nusantara? Karena saya ingin, dan ini mimpi saya juga, saya ingin melihat Indonesia ini punya peranan besar dalam kancah internasional, khususnya dalam bidang dakwah dan Islam itu. Karena selama ini kita selalu membanggakan Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Pemerintah kita, bahkan diplomat kita, gitu, bangga selalu, Indonesia itu muslim terbesar. Tapi terkadang Islamnya disimpan di kantong gitu loh. Islamnya disimpan di lemari. Hanya bangga disebutkan sebagai Islam terbesar dunia. Tapi tidak ada kiprahnya dunia internasional. Ya. Coba lihat sekarang di mana Islam Indonesia yang berkiprah di dunia internasional. Bahkan mohon maaf kegalauan saya sekarang ini kok Indonesia itu ya dulu minimal kita mengekspor para ulama kita ya, ke luar negeri. Ulama-ulama kita ke Mekah belajar, ada yang pulang seperti Kiai Ahmad Dahlan, Hashim Asy'ari mendirikan 2 organisasi terbesar Indonesia. Ada yang kemudian tinggal ya di Mekah menjadi ulama-ulama besar. Ya belakangan kita ngutus TKW TKI ke luar negeri gitu loh. Tidak ada salahnya menurut saya. Tapi kok ini ada setback namanya, ada kemunduran itu yang terjadi. Keilmuan kita menurun gitu loh. Ya dulu kita ke negara tetangga kita Malaysia minimal mengajar Malaysia itu Islam. Sekarang kita kan yang harus belajar ke Malaysia Islam. Berarti ada sedikit setback dalam keilmuan ini. Nah ini tentu menggalaukan saya, menjadikan saya cukup galau juga. Maka
pendirian pondok pesantren itu mimpi besar saya untuk mencoba mengembalikan nama besar keislaman Indonesia minimal di Amerika Serikat. Sehingga kalau misalnya di Afrika Selatan ada Syekh Yusuf Al-Makassir yang kita kenal, mudah-mudahan di Amerika ini yang dikenal nanti pesantren Nur Inka Nusantara Madani, bukan Syamsi Ali-nya tapi pesantrennya. Nah, itu bagian dari mimpi besar. Maka teman-teman semua, ini saya titipkan. Pertama, tawakal kepada Allah, tapi jangan lupa mimpilah yang besar. Bukan di saat tidur, bukan bunga-bunga tidur, tapi memang di saat kita sedang bangkit dan tidak tertidur. Nah, dakwah yang kita lakukan ini merupakan kewajiban yang tentu mengalir dalam darah daging kita. Kewajiban dakwah itu ada pada setiap titik nadi kita. Kita nggak bisa hidup tanpa dakwah. Karena dakwah itu merupakan kewajiban keislaman kita. Amanah iman dan Islam kita. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini adalah Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembang dakwah ini ke seluruh penjuru dunia. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, yang terkadang kita anggap sebagai profesional karir atau karir profesional kita, itu hanya jalan jembatan bagi kita berdakwah. Seorang presiden dalam pandangan agama Islam, posisi presiden itu hanya jembatan dakwah. Maka presiden itu adalah da'i, kalau dia merasa beragama Islam. Menteri-menteri telah da'i, kalau dia mentaat dan sadar tugasnya sebagai seorang muslim. Para bisnismen itu da'i, seperti Pak Yusuf Kalla, itu adalah da'i. Ini nanti malam saya berbicara tentang dakwah Syekh Yusuf ya, bersama Pak JK juga akan hadir nanti malam itu. Beliau adalah da'i. Maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini adalah jembatan untuk kita melakukan tugas utama kita. Karena tugas utama kita sebagai muslim dan mukmin adalah mengemban kewajiban dakwah ini setelah Rasulullah SAW meninggalkan kita semua. Maka harus mengalir pada setiap aliran darah kita dalam diri kita itu. Harus ada kesadaran penuh bahwa inilah kewajiban yang sangat luar biasa. Nah tentu dalam menyampaikan dakwah ini ya bukan sekedar semangat dan kesadaran penuh. Tapi harus ada ilmu, ada strategi. Dan itu yang disebut dengan hikmah dalam bahasa agama kita. Nah di dalam hal tersebut inilah maka tentu ada beberapa pilar ya yang harus kita sebutkan untuk menjadikan dakwah kita ini sukses. Substansi dakwah itu sama di mana-mana. Substansinya adalah ajakan ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Ya, itu sama semuanya. Dan tentunya basisnya sama, dasarnya sama, Al-Quran was sunnah. Ya. Jadi bukan dengan memakai filsafat Aristoteles. Ya. Kadang kita pakai itu sebagai penyokong. Tapi jangan kemudian ada di antara kita ini kan lebih bangga ya menyampaikan filsafat itu daripada Quran dan sunnah. Ya. Tidak apa-apalah terkadang kita mengambil kata-kata orang, hikmah-hikmah yang disebutkan oleh orang. Tapi terkadang ada orang itu lebih bangga menyampaikan itu daripada Quran Sunnah gitu. Ya. Dan ada rasa seolah-olah Quran Sunnah itu sudah kampungan itu, masa lalu gitu. Ya. Padahal kita hidup di tengah-tengah non-muslim, di tengah-tengah orang yang maju secara dunia, baru kita sadar bahwa luar biasa Al-Quran dan Sunnah itu. Kalau kita faham betul ya. Tidak ada apa-apanya Aristoteles itu. Tidak ada apa-apanya ahli filsafat yang terkadang dibanggakan oleh orang-orang liberal itu. Nggak ada apa-apanya itu. Dan oleh karenanya, basis dakwah kita itu Al-Quran was Sunnah. Temanya satu, liyukhrijan nasa minadh dhulumat ilan nur. Itu saja. Ya. Tapi kemudian masalahnya adalah harus ada cara-cara inovasi, cara-cara baru. Ya. Cara ini berubah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain. Maka ada penyesuaian-penyesuaian. Di sini yang disebut dengan strategi. Fondasinya sama, strateginya beda. Dan ini harus kita sadari semua. Ada tuntutan-tuntutan cara menyampaikan kebenaran itu pada setiap waktu dan pada setiap tempat yang berbeda. Jangan disamakan. Saya mengistilahkan orang yang menyamakan semua itu ya. Misalnya teman-teman kita dari Indonesia yang terkadang mohon maaf ada ustadz yang pendatang ke Amerika. Ya jadi da'i. Cara ngomongnya, cara pandangnya, cara semuanya. Ya menyampaikan Islamnya di Amerika dan cara seperti itu my bulldozer namanya. Karena objek dakwah kita beda. Ya, audiensnya beda. Cara pandangnya beda, mindsetnya beda. Dan oleh karenanya kalau ustadz itu menyampaikan Islam dengan cara misalnya dari Mekah, dari Madinah, dari Azhar, dari mana begitu. Tidak ada adjustment, ya, perubahan-perubahan sesuai dengan keadaan tanpa merubah fondasinya tadi, Quran dan sunnahnya itu. Maka berarti kita main bulldozer. Bulldozer itu ya merumbuhkan yang sudah ada. Dan belum tentu bisa membangun kembali. Maka sekali lagi harus ada inovasi-inovasi, ya, ada inovasi. Nah, bagaimana agar dakwah ini bisa berhasil? Ini saya bukan sistem baru ya, karena dulu waktu seminar di Unisme juga saya sudah sampaikan. Tapi saya ingin garis bawahi beberapa poin lagi. Nah,
Nah, tentu yang pertama adalah self confidence. Ya. Harus ada rasa percaya diri. Apa maksudnya percaya diri itu? Kalau kita sendiri setengah mengimani kebenaran ini, jangan pernah akan merasa bisa menyampaikan kebenaran itu. Oleh karenanya, dai itu harus solid dalam al-yaqinus shadiq itu, kepada kebenaran yang kita sampaikan. Dan itu yang akan membangun apa yang disebut dengan rasa percaya diri untuk menyampaikan itu. Bayangkan Rasulullah SAW ketika dibujuk oleh orang Mekah, gitu, lewat pamannya Abu Talib. Wahai Abu Talib, mau apa sih Muhammad SAW itu? Kalau dia mau wanita tercantik, carikan wanita cantik, dikawinkan. Kalau dia mau jadi raja, penguasa, kita jadikan raja. Kalau dia mau jadi orang kaya, kita jadikan dia orang paling kaya. Asal dia berhenti dari kerjaan itu. Apa kata Rasulullah SAW? La wada'u syamsa fi yamini wal qamara ala yasari. Semua kan kita sudah tahu itu. Kalau mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, saya tidak akan kita sampai saya hancur bersamanya. Atau Allah menentukan yang lain. Kan begitu. Nah, kenapa sampai Rasulullah begitu kuat? Dakwah itu tantangannya luar biasa. Tapi sekaligus godaannya luar biasa. Mohon maaf ini teman-teman harus tahu. Saya ini banyak terlibat di interfaith. Ya. Dialog antar agama. Dan dialog bagi saya, dialog antar agama ini bukan tujuan. Bagi saya dialog antar agama itu adalah ibaratnya membersihkan kebun sebelum menanam. Ya. Kenapa? Karena mereka takut. Ya. Mereka salah faham. Maka kita perlu kurangi ketakutan itu dengan dialog-dialog. Kalau mereka sudah mulai tidak takut, bahkan dengan dialog mereka simpati, maka dengan sendirinya terbuka pintu dakwah bagi mereka. Ini bagi saya dialog itu bukan tujuan. Maka jangan menganggap saya menulis buku bersama Rabi Yahudi loh. Tapi bagi saya itu bukan tujuan. Bukan sekedar untuk berteman. Tujuan saya, cita-cita saya, karena ini darah daging saya. Bagaimana kebenaran bisa sampai kepada dia? Apakah dia dapat hidayah? Itu Allah yang menentukan. Ya. Maka salah satu saya yang lakukan di Amerika ini banyak membangun dialog-dialog. Kenapa dialog ini? Karena ini bagian dari pembersihan tadi, tapi yang saya ingin sampaikan adalah ketika kita bersentuhan dengan dialog antar agama itu godaannya luar biasa. Saya katakan tadi, dakwah tantangannya luar biasa. Islamofobia, orang membenci, orang mengata-ngatai, orang memandang enteng. Ya. Tapi di satu sisi, godaannya luar biasa. Maksud saya apa? Saya sebagai orang yang terlibat dalam dialog antar agama, kalau mau dipuji-puji, atau mau populer seketika, ya, instant popularity atau populer seketika, ya udah, saya mengiyakan saja apa keinginan mereka. Saya mengatakan Islam itu kan agama yang sama saja semuanya, misalnya kan, pasti mereka akan memuji saya. Makanya ada orang-orang liberal itu kan menyamakan semua agama. Tujuannya apa? Untuk populer instan itu, populer mendadak, agar mereka dihormati mendadak, agar mendapat simpati dadakan dari orang. Tidak perlu. Nah, oleh sebab itulah maka self confidence sangat penting. Al-yaqinus shadiq. Kalau kita tidak memiliki al-yaqinus shadiq kepada kebenaran, jangan pernah bermimpi bisa menjadi orang yang menyampaikan kebenaran itu. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak percaya gimana bisa menyampaikan kebenaran gitu, kepercayaan gitu. Nah, itu yang pertama teman-teman. Kalau mau menjadi dai harus betul-betul rasikh dalam akidah dan keimanan kita itu. Yang pertama, kedua tentunya al-ilm, ya, al-ilmu yang cukup, ya. Walaupun memang ada ayat mengatakan balighu anni walau ayat, tapi bukan berarti bahwa ya udah saya udah tahu sedikit, saya sudah menjadi dai besar. Karena juga alhamdulillah kita bersyukur di Indonesia itu banyak teman-teman kita kemudian yang sudah bisa jadi dai, yang tadinya bintang film, yang tadinya apa macam-macam lah ya, tiba-tiba kemudian dai terkenal ya. Tapi mohon maaf, dakwah itu bukan sekedar ya menyampaikan saja dalam arti ceramah-ceramah. Ceramah ini pengalaman saya pribadi selama kurang lebih 23 tahun di Amerika. Saya ingin mengatakan begini, ceramah itu hanya sekitar 20-25% dari dakwah yang kita lakukan itu. Ya. Kalau seandainya kita presentasi dakwah itu 100%, ceramah itu 20% saja. 20% saja. Kalau kita ceramah kepada jutaan orang di lapangan misalnya, ya, kita sudah menyampaikan dengan berapi-api misalnya, semangat yang luar biasa, retorika yang luar biasa. Lalu apa setelah itu? Maka dakwah bukan cuma itu. Inti daripada dakwah itu bagaimana betul-betul menghadirkan nur ya. Sehingga terjadi perubahan itu. Lalu untuk perubahan yang terjadi bagaimana? Ya bukan sekedar dengan ceramah itu. Walaupun saya mengatakan ceramah bukan tidak penting. Alhamdulillah ada ustaz-ustaz kita luar biasa seperti Ustaz Abdul Somad, ya ustaz yang lain itu luar biasa. Tapi ceramah ini perlu dukungan ilmu yang dalam itu. Syukurlah ada ustaz-ustaz kita di Indonesia yang luar biasa seperti Adi Hidayat misalnya. Ya, salah seorang yang kagum kepada Adi Hidayat. Allah berikan
kelebihan-kelebihan kepada beliau. Ustadz Abdul Somad termasuk dengan kemampuan menguasai referensi yang luar biasa itu. Jadi saya kira ilmu itu sangat penting sekali, tapi ilmu ya Islamnya tidak cukup. Termasuk ilmu tentang lingkungan di mana kita hidup itu. Ya. Kenapa? Sebab hanya dengan memahami realita lapangan, kita akan bisa bersikap secara hikmah, secara bijak itu tadi. Ya. Dan oleh sebab itulah, maka dengan menguasai lingkungan itu, kita bisa memberikan respon dan cara-cara dakwah yang sesuai. Ini ada cerita sedikit ya. Saya pernah diminta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika bersama seorang ustazah dari Indonesia untuk keliling Amerika memberikan presentasi Islam di Indonesia. Lalu ustazah kita ini kan dari Indonesia, mungkin beliau belum pernah lama di luar negeri. Nah, sehingga ada pertanyaan, kenapa wanita muslimah itu pakai hijab, pakai jilbab? Nah, jawaban beliau itu yang biasa-biasa di Indonesia. Jawabannya salah satunya kan supaya laki-laki tidak mudah tergoda itu. Nah, ini mungkin di Indonesia nggak ada masalah memberikan jawaban seperti itu. Tapi kalau di Amerika memberikan jawaban seperti itu, mereka bertepuk tangan. Kenapa bertepuk tangan? Karena orang-orang itu sudah menuduh bahwa wanita dalam Islam itu adalah objek seks. Jadi kalau kita memandang wanita itu pasti objek. Dan oleh karenanya harus ditutup supaya tidak tergoda. Kalau begitu wanita memang rendah dalam agama Islam. Ini kita harus paham betul. Ya, logika, cara pandang ya, orang sebelum kita memberikan jawaban. Kalau enggak kita di trap itu, kita masuk perangkap mereka. Dan itu bagi kami di sini harus betul-betul jeli memberikan jawaban. Ya. Ini salah satu contoh saja bahwa betapa dalam berdakwah itu harus kita pahami lingkungan. Kalau enggak, maka kita akan terperangkap. Saya sebenarnya banyak sekali contoh-contoh bagaimana media massa di sini berusaha untuk menjatuhkan kita dalam perangkap mereka. Ya, itu yang kedua singkat saja ya. Nah, yang ketiga tentu komunikasi. Ini kan prodi, unisme ini penting sekali itu. Ya, istilah saya tadi itu jangan sampai kita melakukan komunikasi bulldozer itu. Ya, kita main pukul rata saja. Kita hancurkan semuanya. Dan ini mohon maaf, memang masalahnya begini. Kita dalam mengkomunikasikan Islam ini kan kerap kali, jangankan teman-teman non-muslim, sesama muslim saja terkadang ya, orang-orang Islam yang hadir di masjid itu, teman-teman, yang hadir di masjid itu ragam tingkatannya. Ada yang alhamdulillah imannya luar biasa, ada yang masih setengah, ada yang masih sedikit-sedikit imannya itu masih naik turun imannya itu. Ya. Nah, kalau kita menyampaikan Islam ini dengan komunikasi yang main rata tadi itu, maka boleh jadi yang mereka masih jauh dari Islam ini, itu akan semakin jauh dari Islam. Maka terkadang kita dengarkan ceramah ustadz-ustadz ini kok bikin telinga kita merah. Seolah-olah nggak ada harapan lagi hidup kita ini. Nah, ini perlu kita lihat kembali. Apakah mengkomunikasikan Islam kita sudah benar? Ya. Jadi Islamnya nggak ada salahnya. Tapi cara mengkomunikasikan Islam ini yang jadi masalah. Maka mari kita belajar komunikasi. Ya, ini sangat penting sekali. Apalagi komunikasi dan dakwah tadi di Unisme ini. Ini bukan jurusan yang biasa itu. Luar biasa itu bagi saya. Nah, yang keempat tentunya be a part of them. Jadilah bahagian dari mereka secara dalam arti yang positif ya. Misalnya, kenapa saya akhir-akhir ini banyak sekali berbicara tentang politik dan pemilu di Amerika? Karena saya ingin menyadarkan orang-orang Islam di Amerika bahwa mengambil partisipasi politik, ikut mengambil partisipasi politik di Amerika itu menjadi bagian dari dakwah kita. Kita mengeluh ketika Donald Trump terpilih. Dengan kebijakan-kebijakan yang rasis dan kebijakan-kebijakan yang anti-Islam, kita mengeluh. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan tugas ikut memilih ketika itu? Jadi jangan kita tidak ikut memilih, kemudian kalau terpilih pemimpin yang tidak baik, lalu kita mengatakan, kenapa ada pemimpin yang terpilih tidak baik? Seharusnya kita melihat apa yang sudah kita lakukan. Maka sekali lagi, dalam istilah saya, dai itu harus menjadi bahagian dari kehidupan itu. Tentu secara positif. Untuk apa? Mewarnai. Ya, kita mewarnai. Maka kalau teman-teman lihat saya itu misalnya, dan saya banyak dikritik oleh teman-teman di sini, orang-orang para imam khususnya. Saya itu kok kadang kalau jalan sama anak-anak remaja, kok saya itu pakainya seperti anak remaja. Gitu. Kalau saya jalan sama pejabat juga pakainya kayak pejabat itu. Lihat tadi PBB itu saya memberikan presentasi Islam PBB, saya juga pakai dasi gitu ya, kayak pejabat lagi gitu. Pura-pura jadi pejabat nggak apa-apa. Nah itu artinya apa? Menjadi bahagian dari mereka secara positif. Selama itu nggak melanggar Quran dan Sunnah. Ya. Yang kita harus jaga itu di mana hududnya gitu loh. Tapi selama tidak keluar dari hudud, menjadilah bagian dari mereka.
Saya dorong orang-orang Islam ini menjadi bagian dari kehidupan Amerika agar mereka bisa mewarnai itu. Dalam kehidupan politik, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan sosial, di pendidikan, saya dorong mereka untuk menjadi bagian. Minhum. Kalau dalam istilah Al-Quran itu kan minhum. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Walaupun Nabi itu seluruh manusia, tapi ada istilah kata minhum di situ. Kenapa kata minhum? Tapi harus kita menjadi bagian dari mereka. Ini sangat penting. Jadi jangan ketika kita menjadi ustadz lalu tidak merasa bukan bagian dari masyarakat. Ya ada imam-imam mohon maaf datang ke Amerika ini, ya mereka merasa ya sangat eksklusif sekali kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak remaja, anak-anak pemuda, ada gap itu yang terjadi. Mau datang bertanya saja malu-malu atau takut gitu. Nanti begitu datang pakaiannya tidak dianggap sopan sudah disalahkan. Atau mungkin anak muda kita karena bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Amerika dianggap imannya kurang. Hanya karena bahasanya sudah accent Amerika misalnya. Kan begitu. Nah itu yang terjadi. Maka jadilah bagian dari mereka. Nah tentu yang keenam, ya, sebelum yang terakhir ini. Ini yang paling penting sebenarnya. Perlu membangun ketauladanan itu. Ketauladanan. Nah saya katakan tadi teman-teman ya bahwa dakwah dalam bentuk ceramah itu hanya ada sekitar 25%, paling maksimal itu. Selebihnya ketauladanan. Dan banyak sekali contoh-contoh yang sudah pernah saya berikan bagaimana banyak orang-orang Amerika yang kemudian masuk Islam itu dimulai dari interaksi dulu dengan orang Islam. Biasanya ada persahabatan. Contoh yang paling selalu saya berikan itu ada jamaah saya di sini anak muda, namanya Muhammad Islam. Orang Amerika keturunan Bangladesh. Umurnya 17 tahun, ini kejadian sekitar 4 tahun yang lalu. Dia selalu latihan basketball dengan temannya, orang putih. Ya, anak remaja juga, 17 tahun juga. Tapi anak remaja di Amerika ini kan kata-kata apa saja keluar dari mulutnya nggak terkontrol. Kata kotor, kata kasar gitu. Tapi ini Muhammad Islam kok lain dia. Nggak pernah berkata kotor, nggak pernah berkata kasar gitu. Akhirnya diam-diam temannya ini, orang putih, itu memperhatikan Muhammad Islam ini. Sampai suatu ketika Muhammad Islam itu rupanya sholat di tempat latihan itu. Maghrib rupanya. Dia sholat itu. Setelah sholat, temannya datang sama dia. Kamu ngapain? Dilihat bergerak-gerak gitu, naik turun. Dia katakan, I'm praying. Saya sembahyang atau saya sholat. Temannya mengatakan, apa maksudnya? Dia mengatakan, saya Muslim. Nah, begitu mendengarkan kata Muslim, temannya ini langsung mengatakan, kamu Muslim ya? Iya, namanya saja Muhammad Islam. Tapi dia selama ini nggak sadar bahwa temannya itu Muslim. Akhirnya dia mau masuk Islam juga. Datanglah ke masjid. Dalam waktu 30 menit, 40 menit, alhamdulillah temannya ini, kalau nggak lupa namanya, Matthew atau Mark itu, datanglah masuk Islam dia, 30 menit. Tapi maksud saya bukan karena saya yang menyampaikan Islam secara baik, bukan. Itu tadi, Muhammad Islam yang selalu mencontohkan Islam itu. Maka dakwah yang paling efektif, kalau saya mau ditanya satu kata, dakwah paling efektif, satu kata jawabannya ketauladanan. Dan semua orang Islam, kalau bisa menjadi tauladan, luar biasa dahsyatnya. Baik pribadi, individu, juga dalam kehidupan kolektifnya. Kalau Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia, bisa menjadi negara tauladan dunia dalam keislaman, maka insya Allah negara seperti Amerika, Rusia, Cina akan geleng-geleng kepala dan mungkin akan goyah. Pasti akan melihat, oh, untuk sebuah negara maju, hebat, kokoh, kuat, makmur, berkeadilan harus seperti Indonesia yang berislam itu. Tapi kalau kita negara Islam, diambil Islam setengah-setengah, gimana orang Islam bisa mengambil ketauladanan gitu? Maka ketauladanan penting. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kolektif kita, ketauladanan harus dibangun. Karena itulah sungguhnya dakwah yang paling efektif. Dan itu yang dirindukan oleh dunia kita sekarang ini. Kenapa banyak Islamofobia terjadi? Saya berani mengatakan bahwa sekitar 60% lebih kesalahpahaman dan ketakutan kepada Islam ini disebabkan karena kita sendiri masih gagal banyak di dalam merepresentasikan Islam ini. Khususnya dalam kehidupan publik. Kenapa justru secara sosial? Secara sosial ya, bukan akidah dan ibadah. Secara sosial. Justru negara-negara muslim lebih islami. Selandia Baru, jauh lebih islami. Beberapa negara Eropa, jauh lebih islami. Dari negara-negara Islam sendiri. Secara sosial ya. Karena kita lihat, di jalan-jalan nggak disiplin, korupsi terlalu menjadi di mana-mana gitu. Antara orang Islam juga gontok-gontokan, ya semangat belajar juga tidak terlalu tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Universitas yang terbaik ada di mana? Dulu Islam yang membuat universitas pertama itu, Darul Hikmah di Baghdad pertama kali. Sekarang mana universitas Islam yang terbaik dunia? Ada di Amerika, ada di Inggris, ada Harvard di sini, ada MIT ini, ada Oxford di Inggris, ada Yale, ada Cornell.
Semua ada di Amerika Serikat. Sementara kita sendiri, Al-Quran yang pertama datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semua ini artinya apa? Kita gagal dalam ketauladanan itu. Maka kuntum laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu adalah sesungguhnya contoh bagi kita bahwa Nabi harus menjadi contoh bagi kita walaupun kewajibannya hanya ma'alaika illal balagh. Kewajiban Nabi itu menyampaikan. Tapi demi efektivitas dakwah beliau harus laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka Rasulullah adalah Al-Qur'an yang berjalan. Kana khuluquhul Qur'an. Itulah keteladanan Rasulullah SAW. Maka orang Islam harus menjadi tauladan. Dan keteladanan inilah, akhlakul karimah inilah yang akan menggoncang dunia kita. Tentu yang terakhir sekali, jangan lupa teman-teman, di tengah tantangan luar biasa ini, bangunlah optimisme yang tinggi. Karena selalu saya katakan di mana-mana, bahwa insya Allah kemenangan itu selalu berpihak kepada kebenaran. Kebenaran itu nggak pernah dikalahkan. Percaya saja. Ya. Makanya tadi di Yankee Stadium yang diputarkan tadi itu, kenapa saya memilih Idza Jaa Nasrullah? Itu bukan tahun 2017 itu, Ustaz. Itu tahun 2001 itu. Hanya 2 minggu setelah, ya itu saya baca Quran 2001. 2 minggu setelah kejadian 9/11. Saya ini memang setelah 9/11, saya diminta mewakili komunitas Muslim dalam banyak acara-acara besar. Termasuk mendampingi Presiden Bush ketika itu ke Ground Zero. Kemudian baca Al-Quran. Kemudian konferensi pers pertama, bayangkan. Saya masih 5 tahun di Amerika ketika itu. Bahasa Inggrisnya masih bahasa Inggris Kajang gitu, waktu itu. Masih 5 tahun itu. Tapi saya diminta mewakili komunitas Islam dalam acara konferensi pers mengenai respon ulama Amerika terhadap 9/11 gitu loh. Bayangkan apa yang saya harus sampaikan. Tapi saya percaya bahwa Allah akan fahuwa yahdini, kata Musa ketika itu kan. Fahuwa yahdini. Allah akan berikan guidance kepada kita, hidayah kepada kita. Akan menuntun kita apa yang kita ucapkan. Maka saya hadir dalam konferensi pers itu. Saya menyampaikan apa saja yang saya rasakan ketika itu. Dan Alhamdulillah diterima secara baik. Ya. Nah termasuk baca Quran tadi di Yankee Stadium itu dihadiri Presiden Bill Clinton, Hillary Clinton, Wali Kota New York, Gubernur New York. Banyak pejabat-pejabat yang hadir ketika itu. Dan saya pilih 3 tempat tadi. Yang pertama, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Ya, kemudian tentang keadilan, ya alladzina amanu i'dilu, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Dan yang terakhir sekali itu, kenapa saya memilih idza jaa nasrullah? Karena ini yang saya pegangi gitu loh. Bahwa setiap tantangan itu ada peluang. Di balik setiap tantangan ada peluang. Di balik setiap kesulitan itu ada kemudahan. Maka poin saya kepada teman-teman, selalu bangun optimisme. Jangan pernah putus harap, ya. Ya. Terkadang kita dicoba ini, itu dijadikan batu loncatan untuk meloncat lebih jauh lagi. Dan oleh karenanya 9/11 di Amerika itu menjadi batu loncatan yang luar biasa. Pintu dakwah terbuka karena 9/11 itu. Yang orang katakan 9/11 itu akan membunuh Islam di Amerika. Tapi sebaliknya, Allah menjadikan semua itu sebagai jalan jembatan atau jembatan untuk dakwah kita di Amerika. Saya kira demikian ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan ini. Tapi saya ingin tutup dengan begini. Dakwah kita kali ini di abad 21 itu masuk dalam area kompetisi. Ya, jadi ada kompetisi yang terjadi. Kenapa? Karena semua pihak itu melakukan dakwah. Ya. Syaitan itu yad'ukum ilan nar itu kan. Maka saya ini kerap kali didatangi oleh orang-orang Amerika yang mau ke Indonesia. Rata-rata orang putih. Dia katakan, Imam, artinya Ustadz, saya mau belajar budaya Indonesia. Loh kenapa? Mau ke Indonesia katanya. Berapa lama? 3 bulan sampai sekitar 6 bulan. Oh lama juga saya bilang. Lalu saya tanya, karena saya tahu pasti ini misionari nih. Dari mukanya, cara ngomongnya, pasti dia misionari. Saya katakan, ayo misionari, kamu misionari ya? Biasanya tersenyum, mengaku dia. Saya katakan, jangan takut. Saya tidak akan marah, apalagi mukul Anda, saya bilang. Saya juga misionari. Misionari itu orang yang membawa misi. Saya juga misionari, saya bilang, di kota New York ini. Tapi Anda harus tahu. Kalau Anda ke Indonesia, tolong ikuti aturan-aturan Indonesia. Dan yang kedua, Anda harus tahu bahwa yang Anda akan bisa pengaruhi Indonesia adalah orang-orang bodoh, orang-orang miskin, mungkin di kampung-kampung. Tapi saya di sini, saya bilang kami di sini di Amerika, alhamdulillah dengan izin Allah, telah mengislamkan orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang kaya, orang-orang yang profesional. Mari kita gantian, saya bilang. Nah itulah yang saya istilahkan kompetisi. Maka teman-teman, bangun jiwa kompetisi ini, persiapkan diri. Tadi Ustadz Lukman menekankan bagaimana bahasa sangat penting. Sangat disayangkan memang bahwa salah satu kekurangan kita bangsa Indonesia itu bahasa. Saya beberapa kali ngundang ustadz-ustadz ke sini.
Tapi saya merasa kasihan juga ustadz-ustadz besar kita undang seperti Ajim, saya undang kemari, beberapa ustadz yang lain kita undang kemari. Ya ceramahnya kepada masyarakat Indonesia juga di Amerika itu. Yang hadirinnya itu hanya sekitar puluhan orang. Saya bermimpi suatu ketika saya ngundang seorang ustadz ke sini bisa ceramah di Masjid Raya. Kepada orang Arab, kepada orang Pakistan, kepada orang Bangladesh. Bahkan jangankan kepada Muslim, non-Muslim pun bisa dia ceramah. Tapi itu semua bisa kalau kita menguasai komunikasi. Maka mohon diperkuat bahasa. Tidak ada itu bahasa kafir itu. Semua bahasa itu ciptaan Allah gitu. Jangan lagi mengatakan bahasa Cina itu bahasa kafir, bahasa Inggris bahasa kafir, bahasa Jerman bahasa kafir, bahasa Inggris bahasa kafir. Justru kalau kita tidak mau belajar bahasa asing, kita kufur nikmat. Karena wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum itu wa alwanikum. Semua bahasa itu ciptaan Allah kok. Ya, termasuk bahasa Arab tentu. Ya, alhamdulillah dipilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an kita. Karena memang bahasa Arab itu sangat luar biasa dan bahasa Al-Quran tentunya. Jadi perkuatlah bahasa ini. Karena ini akan menjadi modal utama juga bagi kita semuanya. Saya kira demikian. Hadanallah wa yakum wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka sesi soal jawab ini, ada hal yang mungkin perlu penguatan dan konfirmasi dan bisa penjelasan, Ustaz. Ya. Di Amerika itu sebenarnya Islam dan umat di Amerika itu berada dalam situasi paradoks. Pada di sisi lain Islam fobia, kasus-kasus kekurangan kemudian kepada intimidasi pada komunitas Muslim itu sangat meninggi. Apalagi sekarang Donald Trump cukup. Apalagi karena belum menyatakan bahwa Islam itu masalah dan komunitas Muslim itu berbahaya. Namun di sisi lain kita melihat bahwa ya perkembangan Islam juga semakin meninggi, akan tidak lagi terbendung. Ini tentu kenapa terjadi paradoks, kemudian kenapa Islam tetap berkembang. Tentu di sini ada komunikasi dakwah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Lebih khusus kepada Ustaz Muhammad Aslam Ali cukup melakukan komunikasi, menjaga keadaan, terlebih khusus untuk menjaga kepercayaan sehingga bisa merubah persepsi yang asalnya mungkin Islamofobia, kemudian apalagi Donald Trump pernah mengundang Ustaz ketika itu, tentu ada komunikasi-komunikasi yang terbangun. Ditambah lagi anak muda ya, kalau bisa dinyatakan kurang lebih 45% masyarakat Amerika itu tidak melihat bahwa agama itu penting. Lebih lagi milenial, ya itu hampir 50% kalangan muda tidak percaya tentang agama. Nah, untuk melakukan komunikasi dakwah, memberikan kepercayaan dan penyataan kepada mereka ini tentu ada komunikasi dan ada faktor-faktor. Ini kalau Ustaz bisa jelaskan ya kepada anak-anak kita di sini. Iya, jadi benar bahwa memang ada semacam paradoks yang terjadi ya. Islam ini memang unik ya, mengherankan bagi kita yang barangkali tidak terlalu percaya akan takdir, tapi bagi kita yang percaya kepada qadarullah, kekuasaan Allah bukan sesuatu yang baru. Jadi Islam ini sangat unik. Semakin ditekan, itu semakin berkembang. Semakin dihalangi, semakin maju. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu 9/11, ya, serangan 11 September itu. Kita tidak tahu ya sampai sekarang hitam di atas putih itu siapa sih pelakunya sebenarnya. Kalaupun yang melakukan itu orang Islam, sebenarnya yang merencanakan itu siapa? Kan itu masih pertanyaan besar yang belum terjawab. Nah, saya sendiri melihat bahwa ini bahagian dari makarbu wa makarallah wallahu khairul makirin itu. Ya. Ada rencana besar untuk menjatuhkan Palu, bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Islam sebagai agama teroris itu terbukti gitu dengan 9/11 itu. Itu bagian dari menjatuhkan Palu. Maka sebenarnya 9/11 itu adalah boleh dikatakan bagi sebagian orang itu adalah kuburan Islam. Ya. Itu kuburan. Artinya Islam itu nggak akan diterima lagi di Amerika, di Barat secara umum, bahkan di dunia. Amerika sudah teroris, kebuktinya ini. Yang diserang itu bukan sembarang gedung. Itu gedung sangat luar biasa pentingnya bagi dunia Barat. Apa itu? WTC. WTC itu apa? Itu pusat kapitalisme. Kapitalisme itu apa? Itu agama di Amerika dan di Barat. Seperti tadi agama itu ya, agama nggak dipercaya sebenarnya. Orang datang ke gereja itu kalau ada acara-acara penting. Dan kalau mendengarkan pastornya itu terkadang cuman ketawa-ketawa sebenarnya, sama nyanyi-nyanyinya yang disuka. Tapi sebenarnya secara ilmu nggak percaya lagi kepada agama itu.
Banyak sekali anak muda yang datang kepada saya kalau mau masuk Islam, saya tanya, agamamu apa? I don't know, saya nggak tahu agamanya apa gitu. Orang tua kamu, ya masih ke gereja. Kamu sendiri, ya no, not anymore. Dia bilang begitu, banyak kan nggak lagi. Nah jadi maksud saya memang ada paradoks yang terjadi. Islam semakin ditekan, semakin naik, semakin dihalangi, semakin maju. Kira-kira apa? Ada banyak sekali faktornya. Salah satu faktor yang utama adalah Amerika ini kan orang-orangnya rasional. Jadi mengedepankan rasionalitas, bahkan menyembah rasionalitas itu. Dan bagi kita agama Islam, rasionalitas itu sangat penting. Karena agama Islam itu agama yang sangat rasional, walaupun tidak semua bisa dirasionalkan. Itu harus kita pahami seperti itu. Agama Islam rasional, tapi tidak segala sesuatu dalam agama Islam bisa dirasionalkan. Ya, mau kebangkitan kubur pun, bagaimana Anda bisa merasionalkan itu? Ya, itu masalah iman kan. Nah, tapi maksud saya orang Amerika sangat rasional. Dan oleh karenanya ketika kita menyampaikan Islam dengan dogma-dogma, ya, dengan cara-cara yang dogmatis yang terkadang seolah-olah dipaksakan tanpa argumentasi yang rasional, maka tidak mungkin bisa mereka menerima itu. Mereka akan mengatakan ini mah beban-beban lagi seperti Katolik. 1 tambah 1 sama 1 sama dengan 1 kan begitu. Nah ini sama saja ini. Cuma nama baru tapi termasuk beban kehidupan lagi. Maka sekali lagi penting untuk kita menyampaikan secara rasional. Ya. Satu contoh yang saya berikan selalu di Indonesia itu adalah seorang mahasiswi India. Ini Waode Ernawati, ya bagus. Jangan di on dulu. Jadi seorang mahasiswi New York University, orang Amerika keturunan India datang ke masjid kita. Kita kalau buka puasa Ramadan itu ngundang orang-orang untuk datang. Siapa saja bisa datang, non-muslim pun bisa datang makan sama kita. Datanglah mahasiswi ini. Setelah makan dia bertanya, bukan bertanya, dia menantang. Dia katakan, Imam, kalau ada sesuatu yang unik di agama kamu, yang kami tidak miliki, maka saya masuk Islam katanya. Ini orang Amerika keturunan India, berarti dia beragama Hindu. Lalu saya katakan, kita orang Islam itu percaya kepada Tuhan yang satu. Ini siapa yang sharing ini? Saya percaya. Ini. Ismail. Ya. Jadi saya katakan, kita orang Islam itu percaya kepada Tuhan yang satu. Karena saya memahaminya la ilaha illallah begitu. Oh dia ketawa. Dia katakan saya juga percaya kepada Tuhan yang satu. Lalu saya katakan gimana dengan patung-patung itu? Karena dia beragama Hindu. Dia ketawa lagi. Dia katakan patung-patung itu bukan Tuhan. Patung-patung itu hanya mewakili aspek-aspek ketuhanan. Ya, jadi bukan Tuhan, tapi aspek-aspek yang diwakili. Ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan, ada Tuhan raja, ada Tuhan budak, dan sebagainya. Saya katakan pintar juga perempuan ini. Gimana menjawabnya? Lalu saya katakan, kamu warga negara Amerika? Dia katakan, iya saya orang Amerika. Waktu itu masih zaman Obama. Saya katakan, kalau kamu mau ketemu Obama, mana yang baik? Apakah lewat wakil, ya, halo security, lewat sekretaris, ngambil jadwal dulu, atau langsung saja kapan? Mau ketemu, bisa ketemu dengan Barack Obama. Dia katakan, ya langsung dong. Saya katakan, itulah uniknya agama kami. Bagi kami, kalau saya lagi ingin ketemu Tuhan, mau bicara dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, saya langsung saja ngomong. Kapan dan di mana saja. Tidak perlu ada perantara, saya bilang. Rupanya, argumentasi yang sangat sederhana ini, saya istilahkan argumentasi anak SD, itu masuk akal sama dia. Gara-gara itu dia masuk Islam. Jadi maksud saya adalah, salah satu hal kenapa Islam berkembang di Amerika, karena disampaikan secara rasional. Ya. Tidak main dogma. Ya. Jadi bukan sekedar menyampaikan, kamu harus beriman begini, kalau tidak kamu masuk neraka. Enggak. Nah itu mah keyakinan kita demikian. Kalau orang kufur kepada kebenaran, insya Allah neraka kan. Tapi menyampaikan kepada non-muslim gimana gitu loh. Nah ini sangat penting sekali. Itu yang saya istilahkan bahwa komunikasi sangat penting. Juga ketika mengkomunikasikan Islam ini, itu harus betul-betul harus ada wisdom gitu ya. Harus ada hikmah gitu. Kita harus bijak. Nah contoh yang selalu sampaikan juga adalah seorang pendeta Katolik ini pernah datang kepada seorang imam di kota New York. Untuk apa? Untuk bertanya mengenai Islam. Dia mau belajar Islam. Bukan untuk masuk Islam, tapi untuk menghormati tetangga-tetangganya yang sudah banyak masuk Islam, yang sudah banyak Islam itu. Ketika sampai di imam itu apa yang dia lakukan? Imam itu membacakan semua ayat-ayat yang menyalahkan Kristen. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Semua ayat-ayat itu dibacakan semuanya itu. Maka pendeta Katolik ini langsung, dia juga manusia kan, semua manusia itu punya ego. Langsung marah dia, tersinggung tentunya. Akhirnya dia tinggalkan. Bukannya simpati, malah marah kepada Islam. Alhamdulillah belakangan dia datang lagi dan kepada saya menyampaikan apa yang terjadi. Itu kita sampaikanlah dengan cara yang berbeda.
Kita sampaikan bahwa father itu panggilan kepada pendeta, father. Kita orang Islam ini tidak beriman, tidak menjadi muslim kalau nggak beriman kepada Yesus. Kalau kita tidak cinta kepada Yesus, cinta kepada ibunya, bahkan Al-Quran ada surah khusus bernama Ibu Yesus. Kita ini nggak beriman kalau tidak mengimani semua itu. Dia mulai tersenyum tentunya. Nah, lalu kita sampaikanlah setelah tersenyum, tentu dia sudah simpati kan. Oh, orang Islam itu kan sebenarnya nggak benci kita. Nah, gitu kan begitu. Nah, dia tersenyum. Kalau sudah tersenyum, berarti orang itu sudah simpati. Orang yang sudah simpati berarti sudah siap menerima perbedaan. Tapi kalau dari awal diinjak-injak, dari awal direndah-rendahkan, dari awal disalah-salahkan, orang yang salah pun akan membela diri. Ya. Karena ego manusia itu ada. Nah, ini juga cara kita menyampaikan ini. Harus kita bijak itu. Kepada siapa kita ngomong. Ya. Saya kira banyak sekali yang bisa kita sampaikan, tapi intinya adalah kenapa terjadi paradoks itu, selain tentu karena Allah yang berkuasa, juga karena cara-cara yang kita sampaikan itu kita harus mencari peluang, ya pintu-pintu yang tepat. Itu yang saya istilahkan tadi inovasi-inovasi dalam menyampaikan dakwah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Sedikit Ustaz, ini kami di Makassar ini, di Makassar, ada beberapa pemikiran untuk dapat melakukan pengabdian masyarakat. Pun kalau dilakukan di Amerika, itu ada pesantren, mungkin ada kerjasama. Apalagi kita ini juga ada penguatan di bidang bahasa Inggris ya. Mungkin ini bisa kita lakukan atau peluang-peluang seperti apa? Ini biasanya muncul dari mahasiswa kita. Kita melihat Ustaz Samsul Ali ini kepengen juga mau ke Amerika. Apakah ada peluang itu untuk itu? Ya kalau kita melihat bahwa ini kalau namanya takdir Allah, tidak ada yang bisa menahannya. Kalau itu kita sampaikan apa peluang-peluang untuk bisa mengembangkan dakwah. Tentu apa yang disampaikan tadi Ustaz tentang keyakinan, apalagi bahasa itu sangat penting sekali. Ya, apakah ada peluang untuk kerjasama melakukan MOU dengan pesantren Nusantara dengan mahasiswa kita yang ada di Indonesia ini? Ya, itu salah satunya. Tapi baik untuk nggak dijawab itu, ada beberapa mungkin ada yang di sini yang mau bertanya langsung pada Ustaz kita. Ini kan terkait menapak jalan dakwah di bumi barat. Itu mengungkap beberapa pemikiran Imam Syamsi Ali. Mulai daripada berangkat di Indonesia, kemudian bagaimana beliau berdakwah di Amerika, membangun keyakinan, membangun komunikasi yang cukup bagus. Sehingga beliau dinyatakan juga adalah manusia yang bisa dikatakan langka, manusia muslim. Bahkan dinyatakan manusia muslim pertama yang mendapatkan apresiasi yang cukup besar di Amerika. Mendapatkan penghargaan dari kalangan non-militer, penghargaan di antara 7 orang itu. Tentu ini bukan sesuatu yang begitu saja, tapi kepercayaan dari dalam diri dan juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu punya buku untuk bisa memperkuat lagi ini jalan dakwah di bumi barat. Bagi Nanda sekalian ataukah saudara-saudara sekalian yang ingin secara detail mendapatkan informasi tentang beliau itu, mungkin bisa ini dihubungi oleh Yayasan Tentara Foundation atau langsung kepada kami, yaitu dengan judul Menapak Jalan Dakwah di Bumi Barat. Ini sangat dahsyat sekali. Perjalanan beliau dari Makassar, kemudian sampai hari ini, juga pemimpinan beliau sangat luar biasa sekali, kita bisa baca di dalamnya. Baik, mungkin ada yang langsung ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan pada Ustaz kita ya terkait dengan kegiatan dakwah, komunikasi dakwah di mana saja, apakah di Indonesia maupun nanti di bumi barat. Dipersilakan bagi hadirin, ataukah bisa ini ada komen di kolom, bisa juga ya. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari Ismail, pimpinan daerah Muhammadiyah Goa. Bagaimana pandangan Ustaz dengan kerjasama Emirat dengan Israel? Kemudian sini ada juga 2 pertanyaan dari Munasyirah. Barakallahu fikum, semoga Allah senantiasa memberikan keluasan ilmu. Di daerah saya ini ada di Kabupaten Banggai Laut. Itu bisa dikata 50% Kristen dan 50% Muslim. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana metode dakwah yang paling tepat bagi saya sebagai seorang muslimah. Ini anak kita ini sementara pengabdian masyarakat ataukah KKN di wilayah beliau.
itu seorang muslim untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah agama di tempat tersebut. Ya. Silakan Ustaz. Ya, jadi yang pertama tadi itu adalah sesuatu yang ya tidak saja disayangkan tapi saya kira menyakitkan ya. Karena harapan kita memang negara-negara di kalangan Khalij atau Gulf atau negara apa sih bahasa Indonesianya Khalij itu, Ustaz? Negara Teluk. Negara bagian ya di bagian Teluk ini itu seharusnya menjadi benteng ya terakhir bagi dukungan teman-teman Palestina kita. Pertama karena mereka masih punya karisma di mata Barat karena punya oil, punya kekayaan, dan juga tentunya karena letak strategisnya ya mereka ada di sekitar situ. Maka tentu menyakitkan ketika negara-negara ini sudah mulai kemudian runtuh dan bahkan membangun diplomasi secara full ya termasuk dalam bidang keamanan ini, dan ini berbahaya kalau sudah masuk dalam bidang keamanan dengan Yahudi Israel ini bahaya. Karena pasti yang akan mendefinisikan keamanan itu nanti Israel ya. Dan itu yang akan mereka perlakukan di negara mereka. Jadi kalau kegiatan-kegiatan Islaman yang dicurigai oleh Israel sebagai mengganggu keamanan ya bisa akan dilumpuhkan juga di negara mereka. Ini sangat disayangkan karena pertama, mohon maaf kalau saya memakai istilah pengkhianatan ya. Pengkhianatan dari kesepakatan OKI. Bahkan pengkhianatan iman dan Islam, karena bagaimanapun juga al-mu'minu lil mu'min kal jasadil wahid itu. Kita ini seperti satu tubuh gitu. Ya. Dan bagaimanapun juga saudara-saudara Palestina kita adalah mayoritasnya muslim, mayoritas muslim besar ya, walaupun ada juga Kristen, tapi misalnya adalah muslim. Tapi yang terpenting adalah karena ada Masjidil Aqsa sebagai kota suci ketiga kita. Dan oleh karenanya saya kira